Anda keliru ya kalau beranggapan saya itu tidak suka secara pribadi kepada Ahmad Dhani dan takut untuk debat dengan Ahmad Dhani ya. Saya sudah pernah ya sampaikan ya, dan video saya sudah saya pernah publish juga ya, bagaimana saya mengatakan ke Ahmad Dhani, dan gue beda sama lu ya dalam diskusi gitu kan terkait apa royalti ini. Jadi gue itu adalah orang yang kalau tidak setuju ya dengan pandangan seseorang, saya pasti akan bicara ya ketidaksetujuan itu ketika ketemu ya di depan orangnya saya akan bilang tidak setuju, bukan kayak Anda ya di belakang orangnya tidak setuju, di depan orangnya setuju gitu kan. Nah, saya nggak sepengecut itu gitu. Termasuk dengan para politisi di negeri ini ya, ketika saya tidak setuju dengan statement mereka, saya sampaikan langsung ya di hadapan orangnya ketika bertemu gitu. Dan tentu ketidaksetujuan saya itu beralasan ya, beralasan baik secara logika ya, akal sehat maupun berdasarkan aturan hukum di negara ini. Itu saya selalu menggunakan hal itu dalam berpendapat gitu kan. Nah, kalau lu bilang misalnya nggak suka secara pribadi misalnya ke Ahmad Dhani, ya keliru ya. Ahmad Dhani adalah salah satu art apa musisi idola gua gitu kan. Sampai hari ini ya, kayak tadi pagi gua olahraga treadmill ya di rumah. Biasanya kalau olahraga itu gue suka pasang satu album ya untuk ngelihat oh sudah seberapa lama gue gitu kan. Jadi gue biasanya masang satu album untuk berhenti gitu. Setelah selesai satu album gue berhenti gitu olahraga. Nah, salah satu album favorit gue itu adalah eh, Ahmad Band ya, bandnya Ahmad Dhani ya, album Ideologi Sikap dan Otak. Nah itu sering gue pasang gitu. Jadi gue tidak suka pandangannya Ahmad Dhani untuk royalti, tapi untuk pandangan lain, apalagi musiknya ya saya sangat suka gitu kan, dan menjadi salah satu album favorit gue gitu. Kalau Dewa, gue lebih senang Ahmad Band daripada Dewa 19. Jadi gitu ya bos ya. Ada sebuah podcast ya 5 tahun 6 tahun lalu ya, saya dipertemukan dengan Rocky Gerung ya, di sebuah podcast di mana saya ya bisa dikatakan berdebat lah dengan Rocky Gerung di situ. Dan podcast ini ya ternyata tidak banyak disebarkan oleh orang-orang pendukung Rocky Gerung, karena mereka tahu di podcast itu Rocky Gerung ya bisa dibilang bingung ya untuk menjawab ya. Dia terjebak dengan logikanya sendiri gitu. Ya contohnya ya salah satu podcast itu ketika dia mengatakan Pancasila yang salah ketika orang ya tidak menjalankan Pancasila, maka Pancasilanya yang salah ya. Nah itu jelas ya dia keliru, dan ketika saya kejar dia mau kabur kemana-mana tuh ya, mau pakai logika kemana-mana. Saya nggak mau pernah terjebak dengan caranya dia. Ketika dia mentok dia akan kabur ya, dia berharap lawan bicaranya ngikut ke tema yang dia ciptakan baru gitu kan. Nah saya nggak pernah mau kemana-mana, saya tetap kejar situ. Jadi saya bilang kalau ada aturan yang salah, ketika ada orang melanggar aturan maka aturan yang salah ya. Ya kan seperti itu jadinya. Orang tidak menjalankan Pancasila maka Pancasila yang salah. Orang tidak melanggar aturan maka aturan yang salah. Ya makanya kalau orang melanggar aturan agama maka agamanya yang salah kan. Jadi begitu. Nah dia bingung, kejebak di situ, dan saya nggak bisa kemana. Saya tidak mau kemana-mana ketika dia lempar masalah ini kemana-mana. Saya tetap tidak mau berpindah dari tema itu. Bahkan sampai hostnya pun ya
orangnya Rocky gitu kan, yang pro ke Rocky itu pun bingung dengan logikanya Rocky, ya. Termasuk katanya apa, undang-undang dasar Pancasila bisa diubah ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Itu logikanya aneh saya bilang, karena Pancasila itu ya lahir dari Undang-Undang Dasar 45 itu lahir dari Pancasila. Kok dibilang Pancasila bisa diubah oleh Undang-Undang Dasar 45? Itu ngaco. Ternyata dia salah baca di pasal. Dia pikir lambang Garuda Pancasila itu adalah Pancasila ya. Nah, makanya podcast ini saya perhatiin jarang ya disebarluaskan ke mana-mana gitu kan. Karena logikanya si Rocky Gerung di situ mati gitu sama gua. Jadi gitulah ya, coba carilah. Ini undang-undang atau rancangan undang-undang, dua hal yang berbeda. Kalau masih rancangan undang-undang, ya itu masih bisa. Jadi kan namanya rancangan undang-undang. Ketika RUU keluar, maka RUU itu biasanya disebarluaskan untuk meminta pandangan dari berbagai pihak ya, termasuk masyarakat. Dan undang-undang RUU itu ketika dibentuk pun ya itu berdasarkan hasil belanja ya anggota dewan maupun pemerintah ke masyarakat. Jadi sehingga muncullah namanya rancangan undang-undang. Namanya juga baru rancangan kan. Bisa diubah, bisa diedit dan segala macam ya. Termasuk ada pihak-pihak yang menggunakan kebebasan berpendapat di muka umum ya, dengan cara misalnya demo gitu kan, menyatakan pendapat, itu boleh-boleh aja. Agar supaya ada pasal-pasal yang dibaca oleh masyarakat untuk minta dikoreksi oleh DPR dan pemerintah. Jadi itu cara-caranya, tapi tetap bahwa penilaian benar dan tidaknya itu tidak bisa berdasarkan hanya dari satu pihak ya. Karena bagaimanapun kewenangan pembentuk undang-undang itu ada di DPR dan pemerintah. Itu sudah konstitusi kita ya. Itu kita harus hormati. Masyarakat itu ya hanya memberikan usulan, hanya memberikan pandangan. Tetap keputusan terakhir ada di DPR dan pemerintah ya. Ini adalah aturan di negara kita. Nah, kalau ternyata sudah menjadi undang-undang ya, RUU itu sudah disahkan dan menjadi undang-undang, ada beberapa pihak masyarakat yang merasa ini nggak benar nih pasalnya, ini bertentangan ya, maka silakan gugat ke Mahkamah Konstitusi ya. Jadi siapapun bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Jelas pasal ini digugat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 misalnya, dan biarkan nanti MK yang putuskan bahwa benar nggak pasal ini bertentangan atau tidak. Kalau tidak ya artinya sudah benar pasal ini, gitu ya. Keliru ya. Ya, kenapa saya bisa bilang keliru ya, karena saya sudah bicara dengan ketua aksi yaitu Piu Padi kan, bahwa mereka itu tidak melindungi ya, sebenarnya tidak melindungi untuk pencipta lagu zaman dahulu seperti Chrisye, almarhum Chrisye ya, almarhum Titiek Puspa dan lain-lain. Enggak, karena yang mereka perjuangkan itu hanya konser gitu. Mereka mau kalau konser harus bayar langsung ke mereka gitu, itu aja. Nah, konser-konser ini kan ada nggak Dewa 19 membawakan setiap konser lagu Titiek Puspa? Setiap konser ada nggak? Ada nggak setiap konser Dewa 19 membawakan lagu almarhum Chrisye? Enggak kan? Jadi nggak ada, sama sekali nggak bantu. Ya. Kalau mau bantu itu adalah
bagaimana melindungi atau bagaimana royaltinya itu bisa lancar, karena lagu-lagunya almarhum Chrisye, Titiek Puspa dan yang lain itu lebih banyak dibawakan di kafe-kafe, ya, lebih banyak dibawakan di restoran. Nah, apakah Ahmad Dhani dan kawan-kawan memperjuangkan royalti di kafe dan restoran? Mereka mengatakan enggak gitu. Ya, mereka hanya memperjuangkan konser. Itu udah clear, ya. Mas Piyu juga sebagai ketua dari organisasi aksi sudah mengatakan itu. Ahmad Dhani juga sudah mengatakan itu, ya. Kalau urusan royalti di kafe dan segala macam itu urusan LMK, ya, bukan urusan organisasi aksi. Jadi jelas ya. Jadi saya ngomong begini ya karena saya udah ngomong langsung. Kalau kalian kan cuma katanya dengernya. Ahmad Dhani sudah mengatakan bahwa yang mereka perjuangkan hanya konser. Piyu pun begitu, ya. Dan mereka tidak pernah membawakan lagu almarhum Chrisye maupun almarhum Titiek Puspa atau penyanyi-penyanyi pencipta-pencipta lagu zaman dahulu di setiap konser mereka. Gak ada. Ya, yang ada pencipta lagu zaman dahulu itu lagu-lagunya dibawakan di kafe dan mereka tidak memperjuangkan itu. Clear ya. Jadi jangan sampai keliru lagi. Mereka nggak memperjuangkan almarhum Chrisye dan kawan-kawan. Itu clear. Ya, itu yang gue bilang bahwa sebenarnya kalau Ahmad Dhani, Piyu dan kawan-kawan mau membantu ya pencipta lagu zaman dahulu, ya, itu harusnya fokusnya bagaimana memperjuangkan untuk pembayaran atau royalti di kafe, karena lagu-lagu Koes Plus itu kan kebanyakan dinyanyiin di kafe, di restoran gitu, bukan di konser. Karena kan di konser mana ada Dewa 19 setiap konser bawa lagunya Koes Plus nggak ada kan. Mana ada Padi bawain setiap konser 5 lagu Koes Plus, nggak ada, ya. Jadi kalau mereka benar-benar mau memperjuangkan pencipta lagu zaman dahulu, ya, itu harusnya mereka memperjuangkan untuk royalti di kafe. Nah, masalahnya mereka sudah menyatakan mereka tidak memperjuangkan royalti di kafe. Yang mereka perjuangkan adalah DDL atau bayar langsung ke pencipta lagu untuk konser-konser. Nah, kan konser udah nggak ada. Koes Plus sudah nggak konser. Almarhum Chrisye sudah nggak konser gitu. Jadi nggak akan ada pembayaran untuk mereka di konser. Makanya saya bilang keliru ya kalau sampai ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa aksi itu memperjuangkan untuk pencipta lagu zaman dahulu, ya, karena mereka tidak memperjuangkan itu gitu. Yang mereka perjuangkan hanya untuk konser, dan itu sudah dinyatakan oleh Ahmad Dhani dan sudah dinyatakan oleh Piyu sebagai ketua umum aksi, ya. Jadi bukan katanya lagi, itu sudah disampaikan oleh Piyu dan Ahmad Dhani. Makanya jangan juga kita akhirnya berpikiran bahwa wah, teman-teman penyanyi tidak peduli dengan pencipta lagu, yang enggak, ya. Tetap teman-teman penyanyi itu ingin LMK-nya dibenahi, ya. LMK itu harus dibenahi agar supaya lagu-lagu di pencipta lagu lama yang dibawakan di kafe, di resto itu benar-benar royaltinya berjalan dengan baik, dan para pencipta lagu maupun keluarga pencipta lagu zaman dahulu mendapatkan haknya yang sesuai. Jadi jelas ya, saya sekali lagi katakan, aksi tidak memperjuangkan kepentingan para pencipta lagu zaman dahulu. Itu clear.